Allah memang maha mengatur, Allah memang maha merencanakan. Dari subuh, duha, ba'da zuhur, sekarang ba'da maghrib. Itu temanya mirip semua. Jadinya mikir sekali, kajiannya 4 kali. Iya, iya benar. Tadi subuh temanya pagi bersama kalamullah ya Bu ya. Kuat, sehat dan tenang Ibu. Siang duha tadi materinya menata hidup dengan Quran. Kan mirip-mirip ya. Duha ba'da zuhur ibu-ibu di veteran di veteran situ. Mintanya juga bagaimana memulai hari dengan ilmunya Allah. Hari ini sekarang luruskan niat ya. Betul ya Bu ya? Luruskan niat dan kuatkan keikhlasan. Ini kan linear. Jadi yang ngikut dari subuh, yang ikut dari subuh sekarang ikut lagi, mungkin nanti ketemu materi yang mirip-mirip. Masya Allah. Jadi itulah sepengalaman dengan izin Allah berdakwah. Allah memang nggak pernah menyulitkan hambanya. Betul, satu kali belajar ternyata bisa disampaikan ke 4 tempat, meskipun angle-nya atau fokus agak beda sedikit gitu. Tapi ya garis besar mirip. Alhamdulillah. Tadi pagi Bu Zalia hadir, hari ini maghrib hadir lagi. Ntar malam hadir lagi, itu ada ntar malam webinar. Ya jam 8 insya Allah. Jadi alhamdulillah Buya hari ini 7 kali. 7 kali. Baik, Bapak Ibu jamaah surah Tamun Zalan. Judulnya menarik. Yang pertama kata luruskan tujuan. Memang perlu kita introspeksikan diri. Tujuan kita menjalani hidup ini untuk apa? Kalau kita hidup hanya untuk mengejar dunia, hidup hanya pengen kaya, hanya pengen punya rumah, hanya pengen punya jabatan, lalu hanya pengen punya istri, punya anak, lalu meninggal dunia, kayaknya nggak menarik ya Pak. Begitu-gitu aja. Makanya ada orang yang bosen. Kalau kita lihat dulu, saya pernah ngobrol waktu masih saya kerja, Pak siapa itu wakil gubernur, calon wakil Pak Sandiaga Uno. Ya. Kalau cuma hidup cuma buat nyari duit, buat beliau sudah selesai ya. Duit banyak gitu ya. Tapi kenapa terjun ke politik? Begitu ditanya, karena butuh adrenalin baru. Butuh suasana baru supaya hidup ini tetap menarik. Coba kalau Pak Hairul MNC yang punya Haritanu. Kalau cuma sekedar hidup cari duit sudah selesai buat dia Pak. Lalu kenapa dia bikin partai? Pengen jadi presiden karena butuh adrenalin baru. Tapi kalau orientasi hidup kita benar mengejar akhirat, ini nggak ada bosennya. Iya, karena ngejar akhirat itu sesuatu yang sesuatu yang iya, maksudnya nggak akan terpuaskan di dunia, Kalau ngejar dunia, kita semua akan sampai ke satu titik bosen sama dunia. Coba Bu ya, hari ini dulu sering nggak ke mall? Sekarang kalau disuruh ke mall masih tertarik nggak? Nah, biasa aja. Bang, Mas, diajak nonton bioskop dulu sama sekarang mana lebih semangat? Sekarang? Males ya Bu. Ini bukti, belum sampai kita bahas dalil. Nggak perlu bahas dalil, nggak perlu bahas apa-apa. Akan sampai satu titik semua manusia bosen ngejar dunia. Dulu diajak ke mall semangat, ya Bu. Sekarang meskipun punya duit ke mall, ngapain ya ke mall ya? Betul Bu. Ya, dulu nonton bioskop semangat, sekarang saya kalau mau tidur ke bioskop Bu. Dan enak bener tidurnya, ya. Betul Bu. Ya, tapi kalau dulu beda dulu. Selamat datang Uni, ustazahnya udah datang. Ayo diam. Ya. Jadi Bapak Ibu, settinglah tujuan itu bukan cuma tujuan dunia. Karena kalau tujuan dunia jujur membosankan, cepat bosen. Dulu waktu saya kerja, teman-teman saya itu banyak yang suka ke kafe, ya, diskotik dan lain-lain. Sekarang ketemu lagi, alhamdulillah Bang. Begitu ketemu lagi saya bilang, gimana masih sering ke sana? Udah bosen lah, udah lewat masanya.
Padahal umurnya baru 41, 40, umur saya 47, umur mereka dulu di bawah saya. Tuh. Karena dulu waktu saya kerja, mereka itu staff saya dulu, manajer-manajer yang umurnya ya selisih 5-6 tahun, 5-6 tahun di bawah saya. Dan mereka berhenti dari dunia itu bukan karena tobat ya, karena bosen. Bukti kalau dunia itu membosankan Bapak Ibu, beneran dah? Ya kan? Bahkan ada yang lebih parah ya Bu. Dulu sebelum jadi istri, gimana omongannya tuh? Wah, kamu yang terbaik buatku ya Bu. Ya kan? Jalan kemana di mana digandeng ya Bu. Begitu udah jadi istri, nikah 5 tahun, duduk sebelah-sebelahan, sonoan dikit ngapa sih? Malu kali ya Bu ya. Sampai ada orang yang kayak gitu ya. Sampai ada orang datang, suami istri datang ke saya bilang gini, Ustadz kenapa ya? Kok saya sama istri saya sudah tidak ada rasa? Ya Bu. Kalau orientasinya hanya dunia, hanya untuk punya istri dinikmati di dunia, cepet bosen, dijamin tetap cepet bosen. Tapi kalau punya istri, punya anak, tujuannya untuk sama-sama menuju surganya Allah, menuju akhiratnya Allah, nggak ada bosennya Bu. Tidak ada bosennya, dijamin. Maka dari itu yang pertama, memang betul, luruskan tujuan kita, jangan tujuannya hanya dunia. Boleh minta tolong bantu surat 17 ayat 18, dibaca dulu. Ya. Boleh kalau ada mic satu lagi Bang, pinjemin Bang. Tapi yang wireless kalau ada. Ibu-ibu boleh. Ada yang suaranya kencang boleh Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 surat Al-Isra ayat 18. Ya. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ya. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Allahumma salli. Ya, terima kasih Bu Zalia. Bapak Ibu perhatikan. Kalau orientasi kita hanya mengejar dunia, maka akan disegerakan. Makanya kalau disegerakan cepat dapat berarti cepat bosan ya Bu ya, bener nggak? Ya, coba aja pertama kali punya mobil Pak. Wah itu saya yakin hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua dielapin terus Pak, bener nggak Pak? Tapi udah begitu udah 2 tahun, 3 tahun Pak, ada rasa sama mobil itu Pak. Kotor nggak dicuci 4 hari, seminggu, 2 minggu, biarin aja ya Bu ya. Tuh. Kenapa? Karena kalau orientasinya cuma dunia, kata Allah disegerakan. Berarti kalau disegerakan Pak akan cepet sampai bosennya. Coba aja. Tuh. Makanya kalau hari ini cuma pengen kaya, nggak perlu pakai agama Pak. Allah bilang kan begitu kan, barang siapa yang berorientasi sekarang disegerakan. Inilah jadi jawaban saya kalau ada yang nanya, Ustadz, kenapa kalau orientasinya akhirat, kok kita nggak langsung kaya ya? Malah diuji susah dulu. Iya, karena kalau orientasinya akhirat Pak, tidak akan disegerakan. Balasan terbaik hanya ada di surga. Ayat 19-nya Bu, terusin Bu, ayat 19-nya. Barang siapa yang mencari kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, orang-orang yang hari ini orientasinya akhirat, kata Allah tidak disegerakan di dunia Pak, tapi dijamin akan dibalas sempurna. Kapan balasan sempurna Bu? Di akhirat. Pak, Bapak punya duit banyak di dunia, tetap aja kalau makan sepiring ya Pak. Paling banyak nambah 2 piring. Ada nggak yang makan sampai seharian nggak berhenti-berhenti? Nggak ada. Tapi kalau di surga, nyemplung ke sungai susu bisa Pak? Kalau di dunia kebayang nggak Bu nyemplung di sungai susu Bu? Nggak kebayang ya Bu, ya Ibu mikirnya lengket gitu ya. Nanti susunya jadi kotor. Kalau di surga Bu, kata Allah makan, minum, bahkan kalau mau susu tinggal nyemplung ke sungai susu. Nah makanya di dunia. Tapi ada sih yang mandi susu sekarang ya Bu. Dikit doang ya Bu ya. Ya, jadi kalau buat orang yang orientasinya akhirat Pak, balasannya itu di akhirat baru sempurna. Contoh gini, Bu, dulu waktu hamil sama anak ibu waktu hamil, sayang nggak sama anak ibu yang di dalam kandungan? Sayang dong. Ibu pas di USG, anaknya perempuan. Ibu, seneng nggak Bu begitu hamil anak perempuan?
Tapi ibu kalau punya anak perempuan masih di perut, udah ibu beliin anting belum kira-kira Bu? Kenapa? Karena di rahim belum bisa menikmati anting, ya Bu. Kenikmatan kebahagiaan janin di dalam rahim cuma terhubung lewat plasenta ibunya, betul lah Bu? Begitu putus plasenta dengan ibunya, selesai tuh kenikmatannya. Begitu lahir di dunia, baru tuh kenikmatannya ditambah ya Bu ya. Dikasih anting, mulai yang tadinya cuma minum susu dari saripati, vitamin yang ada di ibunya berubah, ibu kasih susu ASI, ditambah makanan pendamping ASI, MP ASI ya Bu ya. Terus tuh, bahkan dulu kalau orang dulu mah ditambahinnya sama itu ya, air tajin ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Anak saya nomor 1 masih sempet dikasih air tajin soalnya Bu. Coba. Ya. Tapi selama di rahim nggak pernah dikasih anting, meskipun ibu sayang banget sama anak ibu nggak pernah beli anting lalu ditelen, pakai di perut ada, ya nggak Pak? Begitu juga dunia Pak, Bu. Allah begitu sayang sama kita, meskipun kita sudah dikasih keberkahan di dunia, nggak akan sempurna Bu, bener nggak? Akan ada yang nggak bisa kita nikmati di dunia, baru bisa dinikmati di mana? Di akhirat. Jadi luruskan niat kita mencari apa hari ini, harus nyari akhirat. Kalau nyari dunia sekali lagi Bapak Ibu, cepet dapatnya, cepet bosennya. Ya. Clear ya sampai sini ya. Nah. Ada ayat lain yang lebih mengerikan lagi. Saya pernah bahas juga di sini ya. Boleh baca surat 11 ayat 15 dan 16. Surat 11 ayat 15 dan 16. Surat 11 ayat 15 dan 16. Ya, barang siapa Bu? Betul. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, lihat perhatikan. Kalau kita beraktivitas, beribadah hanya untuk ngejar dunia, kata Allah pasti dibalas sempurna, tidak ada yang kurang, dijamin itu. Cuma sayangnya ayat 16 ya Bu. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Nah, Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. nah, itulah orang-orang yang di akhirat nggak dapat balasan apa-apa. Hari ini banyak nggak Bu orang yang beribadah sekalipun orientasinya cuma buat dunia? Duha mengharap apa? Mengharap rezeki ya Bu. Itu dunia apa akhirat Pak? Baca Al-Waqiah mengharap apa? Iya kan? Bahkan ada yang muasain. Tadi malam ada yang tanya gini, Ustadz saya puasain buat anak saya, setiap di hari ulang tahunnya saya puasain 5 hari biar anak saya sukses di dunia. Kalaupun puasanya 5 hari berturut-turut itu benar, kalaupun benar, orientasinya buat dunia apa buat akhirat? Lihat itu ayat 16-nya, di akhirat nggak dapat apa-apa, terhapus amalnya. Akan sampai satu masa kita nanti di hadapan akhirat, di hadapan Allah, di timbangan kita komplain sama Allah, ya Allah pahala duha saya mana? Kata Allah, lah kan udah saya balas, kamu kan duha minta rezeki di dunia, udah saya balas. Ya Allah saya pahala al-waqiah saya mana? Kata Allah, kan kamu al-waqiah pengen kaya, sudah saya balas di dunia, di akhirat nggak dapat lagi. Hati-hati ya, hati-hati. Dan hari ini masih banyak orang yang begitu ya. Banyak orang datang, Ustadz titip sedekah ya, doain supaya anak saya lulus perguruan tinggi negeri. Ada yang minta begitu. Berarti nanti di timbangan, di depan mizan dia akan lihat, ya Allah sedekah saya mana? Kata Allah, kan kamu sedekah supaya anakmu diterima di perguruan tinggi negeri, udah saya kasih di dunia, anakmu keterima di PTN. Betul loh Bu? Itulah orang yang tidak mendapat balasan apa-apa di akhirat. Makanya hati-hati dalam men-setting tujuan. Bapak Ibu, kalau kita kerja bolak-balik dari rumah ke Sudirman, macet-macet, cuma tujuannya dapat gaji lalu kita serahkan ke istri, selesai Pak, bosen begitu aja Pak. Betul. Tapi begitu kita berubah orientasinya, kita mengejar ridho Allah, mengejar akhirat, wah ini hidup makin berwarna, betul. Jadi roller coaster ya, dulu pernah ada materi roller coaster kehidupan. Saya bilang roller coaster itu Bu,
Lihat, ada orang yang naik roller coaster tapi happy, ya Pak. Bahkan bolak-balik naik. Ada orang yang naik roller coaster takut, nggak berani naik lagi. Kenapa ada orang yang naik roller coaster tapi happy? Nikmati kan? Ada orang yang hidup di dunia dengan naik turunnya seperti roller coaster tapi dia bahagia. Ada orang yang hidup di dunia seperti roller coaster tapi stres. Kenapa bisa begitu coba Pak? Iya kan? Ada orang yang naik roller coaster yang beneran tuh di dunia fantasi, di Disneyland, tapi dia happy loh. Saya nggak berani beneran. Tuh, ya. Saya nggak bisa kayak dia. Tapi begitu masuk ke roller coaster kehidupan, dia stres, saya happy. Ya kan? Pak, ini yang harus kita tuju Pak. Kalau tujuan kita benar, roller coaster kehidupan itu enak Pak, bahagia. Dulu kalau harus bayar itu kayaknya kesel gitu ya. Keluar duit lagi. Sekarang keluar duit, happy, bayar. Nggak ada penyesalan apa-apa, bayar. Kenapa? Karena kita sudah memandang transaksi ini bukan lagi transaksi dunia, transaksi sama Allah. Makanya tadi siang saya bilang begini, ibu dihina? Iya. Kalau ibu dihina, kalau ibu respon dengan iman, ibu harus bahagia atau sedih? Bahagia. Kenapa ibu kalau dihina, ibu bahagia? Nah, pengampunan dosa kan? Dalilnya mana? Nah, surat 3 195. Surat 3 195. Ya. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Kata orang yang berhijrah, yang diusir dari kamu selamanya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus tinggalkan mereka. Nah, stop dulu Bu di situ. Stop dulu di situ. Kata Allah, aku akan kabulkan amal apa akan aku balas amal mereka yang berhijrah, yang terusir, yang tersakiti di jalanku, yang berperang, yang terbunuh. Yang didapat pertama apa Bu? La ukafironna anhum sayiatihim, pasti aku ampuni dosanya. Berarti kalau besok ibu dihina orang, seneng apa marah? Seneng apa sedih? Seneng. Kenapa? Alhamdulillah dosa saya lagi dipindahin sama dia. Bener gak Bu? Lagi disedotin dosanya. Jadi besok kalau ada orang yang memfitnah, ya terusin. Ya begitu ya Pak. Karena kita meresponnya dengan iman. Tuh. Jadi tidak ada lagi namanya tuh dihina langsung sedih, ya Ustadz saya ini yuk dihina loh. Biarin aja dihina, kenapa ya? Saya dulu waktu meninggalkan riba, punya gaji sekian banyak, lalu begitu berhenti dihina orang, biarin aja lah. Hari ini Pak, mohon maaf ya, hari ini Allah muliakan saya. Bulan lalu ke Gorontalo, dikawal sama Bupati Bone Bolango. Sayanya sendiri, pengawalannya 12 orang. Saya siapa lah Pak? Bandingkan sama Ustadz Abdul Somad, saya siapa? Kalau Ustadz Abdul Somad dibegitukan wajar. Di Bone Bolango 12, setiap kali jemput tuh mobilnya 3 tuh. Di depan 1, saya tengah, belakang 1. Udah kayak siapa gitu ya. Sampai saya merenung sendiri, Pak, siapa lah saya ini Pak, beneran. Pulang dari Gorontalo langsung ke Surabaya. Indra Subianto. Pulang dari Surabaya langsung Allah berangkatkan ke Jepang. Pulang dari Jepang langsung ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung dijemput sama Bupati Bangka Tengah. Ketemu sama PJ-nya Bupati Bangka Selatan kalau salah, saya lupa. Saya mikir siapa lah saya. Hari ini disandingkan sama Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, penggantinya Kiai Haji Arifin Ilham almarhum. Tanggal 3 insya Allah saya ngisi kajian di Azikro. Saya pikir siapa lah saya Pak. Dulu waktu berhenti kerja dihina-hina orang, sampai dikatain bego banget lu, punya gaji segitu ditinggalin. Sekarang Bu, yang ngatain bego itu datang ke sini, Ustaz, tolong bantuin saya lah. Coba bayangin. Iya. 6 bulan apa 7 bulan yang lalu ada teman saya Pak bawa Mercy S400 baru. S400 ya, yang harganya kurang lebih 2,6 miliar itu Bu.
Udah konsultasi panjang lebar, Bu. Di ujungnya dia ngomong apa? Ustaz, bisa terusin cicilan Mercy saya apa kagak? Astagfirullahaladzim. Oh, yang kita lihat enak ya punya Mercy, ternyata dia pusing udah 6 bulan kagak bayar cicilan Mercy. Saya bilang nggak butuh Mercy saya mah. Pertama sebegitu saya ketemu dia, wah ente enak ya mobilnya Mercy ya. Begitu udah cerita 1 jam, enakan saya ya Bu ya, nggak punya cicilan. Tuh, ya. Jadi kita harus setting tujuan kita untuk ngejar kemana. Kalau tujuan kita cuma ngejar dunia Pak, sudah selesai, nggak menarik lagi. Tapi begitu mengejar akhirat, semuanya jadi menarik. Dan lihat, perhatikan, kita bangun tidur. Begitu bangun tidur, apa yang diucapkan pertama? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Betul Bu? Begitu ibu bangun tidur, ibu langsung ngomong alhamdulillah. Betul tak? Peduli, ibu ingat nggak pada saat bangun tidur, ibu ingat utang yang belum lunas belum? Enggak. Ibu ingat nggak anak sekolah yang bayarannya belum dibayar? Enggak keingetan ya? Langsung aja ngomong alhamdulillah. Tapi kalau dalam kondisi sadar, kenapa kita sulit sekali ngomong alhamdulillah? Waktu ingat utang belum lunas. Benar nggak Bu? Puyeng ya Bu ya? Pada saat kita sadar, kita sulit sekali ngomong alhamdulillah pada saat ingat token listrik bunyi depan rumah tuh. Padahal kalau bangun tidur Pak, token listrik bunyi kita langsung bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Bu. Bangun tidur ngomong alhamdulillah itu standarnya standar akal, iman apa takwa? Hari ini banyak orang berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur tapi nggak paham levelnya Bu. Orang yang mengucapkan alhamdulillah di semua level kehidupan itu orang bertakwa saja. Dalilnya ada di surat 3 ayat 123. Iya. Ya. Nah, kata Allah, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Dulu waktu perang Badar kamu ditolong sama Allah, dibikin menang, dikasih menang padahal kamu lemah, sedikit orangnya, enggak terlatih perang, senjatanya juga cuma berapa. Lawannya pasukan artileri siap tempur 1000 orang. Dan Allah bilang, kamu menang. Makanya Allah bilang fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah agar mampu bersyukur. Pak, orang yang mampu bersyukur pada saat ketakutan itu hanya orang bertakwa, betul loh. Lagi perang Badar, mau tempur 1000 lawan 300, mereka ahli, kita enggak. Tapi kita berani bilang tetapi kita berani bersyukur. Kalau bersyukur ngomongnya apa Bu? Alhamdulillah. Itu kalau nggak pakai ketakwaan bisa nggak? Nggak bisa. Makanya yang namanya bersyukur itu levelnya level takwa. Level takwa. Ayat lain surat 16 ayat 30 boleh dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 16 Bu, An-Nahl. An-Nahl. Ya. Ngeles aja ya. 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 Stop dulu situ aja Bu, stop dulu situ. Waqilan lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum qalu khairan. Allah bertanya kepada orang-orang bertakwa, apa yang sudah aku turunkan kepadamu? Mereka menjawab, kebaikan. Orang bertakwa akan menjawab semuanya kebaikan Bu. Dikasih sakit, dia jawab apa? Kebaikan. Kalau dianggap kebaikan, dia ngomongnya apa? Alhamdulillah. Kalau dikasih bokeh, dia bilang apa? Kebaikan. Kenapa? Karena dia orang bertakwa. Orang bertakwa satu aja lisannya, alhamdulillah. Makanya ada dua, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat kebaikan dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kalau diuji keburukan dia akan bilang alhamdulillah ala kulli hal. Apa artinya alhamdulillah, Pak? Segala puji bagi Allah. Kapan waktunya muji Allah? Hah? Setiap saat. Berarti punya duit gak punya duit? Sakit sehat? Dihina dipuji? Betul lah.
Kan memuji Allah, Pak. Suami meninggal. Ibu nungguin itu terus ya. Ya, Bu. Ya, coba. Memuji Allah tuh setiap saat, Pak. Bukan berarti saat punya duit doang baru muji Allah, saat happy doang baru muji Allah. Memuji Allah itu setiap saat. Punya duit nggak punya duit, alhamdulillah. Dan apa kata Allah kalau kita selalu bersyukur di surat 14 ayat 7? Saya yakin ayatnya hafal semua tuh. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apal ya, Bu? Kalau kamu bersyukur saya tambah nikmatnya kata Allah. Kalau kamu tidak bersyukur saya azab, betul dah? Sekarang saya tanya lagi, Bu. Kalau lagi sakit, Ibu mau sembuh atau mau tambah sakit? Nah, ya, ada nggak yang hari ini berdoa, ya Allah bikin saya tambah sakit, ya Allah? Ada. Pak, kalau lagi punya utang, Bapak berdoa sama Allah, ya Allah utang saya tambahin banyak, ya Allah? Ada. Pasti doanya minta apa? Ya Allah lunaskan utang saya. Dari punya utang ke lunas itu minta ditambah nikmat apa minta dikurangi nikmat? Dari punya utang jadi lunas, minta ditambah nikmat apa dikurangi nikmat berarti? Tambah kan? Dari sakit jadi sembuh, berarti minta ditambah nikmat apa dikurangi nikmat? Rumusnya ditambah nikmat suruh ngapain? Bersyukur. Jadi kalau lagi sakit pengen sembuh, banyakin syukur dulu. Kenyataannya kita banyak syukur banyak ngeluh. Ya makanya makin parah penyakitnya, Pak. Ya kan? Tuh. Lah memang tuh. Ya. Jadi mulai hari ini latih. Kalau kita orientasinya akhirat cuma satu, alhamdulillah. Dan lihat, begitu bangun tidur kita nyebut alhamdulillah, berarti kan kita sudah setting level takwa ya, Bu ya? Sudah setting level takwa kan, Pak? Karena bangun tidur kita nggak peduli token listrik bunyi, nggak peduli hutang belum lunas, nggak peduli bayaran sekolah belum tahu duitnya dari mana, kita ngomong alhamdulillah. Betul nggak, Bu? Berarti kita sudah setting hidup kita tujuannya langsung takwa. Ya, Bu. Apa sih yang dijanjikan Allah kepada orang bertakwa? Surat ayat 1000 dinar. Dapat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah dan lewat Rasulullah sudah mengajarkan bangun tidur alhamdulillah. Lepas bangun tidur sampai tidur kembali, kalau dipertahankan ketakwaannya, ada masalah Allah kasih solusi kan? Barang siapa bertakwa kami kasih solusi. Dengan berupa apa solusinya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya kasih rezeki tak terduga kata Allah, Bu, bukan kata saya. Bu, siapa yang hari ini enggak punya masalah? Tunjuk tangan. Silakan makan duluan, boleh. Ya kan? Rumusnya kalau hari ini banyak masalah, tinggal bersyukur saja. Allah alhamdulillah. Saya punya masalah, insya Allah kebaikan. Bikin saya sadar, bikin saya tobat, bikin saya mawas diri. Betul nggak, Bu? Tuh. Urusan solusi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, aku kasih jalan keluar. Tetap harus ikhtiar nggak, Bu? Tetap harus ikhtiar. Nabi Muhammad SAW juga tetap ikhtiar, dagang, ya, Bu. Perang itu kan ikhtiar semua. Bukan berarti setelah alhamdulillah tidur lagi. Ya, Bu. Ya, hari ini banyak orang yang salah mengartikan itu. Setelah kita setting orientasi kita akhirat, tinggal dijaga keikhlasannya. Setan itu nggak pernah ridho kalau kita sukses, Pak, betul nggak? Apalagi suksesnya dunia akhirat. Tolong baca dulu surat 15 ayat 39. Nah, yang berkata siapa, Bu? Ya, jangan lihat saya ngomong iblisnya, Bu. Oh enggak ya. Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, ini saya iblis ya, Bu ya. Ya Tuhanku, ya Robbi, karena Engkau telah menetapkan aku sesat, maka aku bikin kejahatan terasa indah. Hari ini ada nggak orang yang melakukan tersebut, Pak? Jangan jauh-jauh, di diri kita melakukan itu nggak? Contoh paling sederhana gimana? Ibu habis ngomel, habis ngeluh, selalu dianggap wajar dong Ustadz saya ngeluh, saya kan manusia biasa, ya Bu ya. Betul lah. Itu kan menganggap bahwa ngeluh itu sebuah hal yang wajar, ya Bu ya. Manusiawi.
Wajar dong Ustadz kalau saya marah, kan saya manusia biasa, saya bukan nabi boy, kan gitu ya Bu ya. Itu namanya menganggap kesalahan itu wajar. Kalau di situ dianggap terasa indah, makanya dia besok-besok ngeluh lagi, marah lagi, dia dianggap biasa. Padahal kata setan, itulah caranya bikin manusia tersesat. Jadi bapak begitu kena macet ngeluh, macet mulu ya di sini kok nggak beres-beres. Begitu ditegur, Pak jangan marah, wajar kali, nah ya Pak. Dianggap wajar, dinormalisasi. Dan hari ini coba, bukan cuma macet kan, orang pacaran dinormalisasi. Saya kemarin ngisi kajian di Pondok Indah, Ustadz hari ini Ustadz yang pacaran aja cerai, gimana yang ta'aruf? Iya. Tuh. Saya bilang, Pak, nikah itu urusan iman, bukan urusan akal. Hari ini orang melakukan pernikahan dengan akal. Tuh. Kalau kita menikah dengan iman, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah mengalami 2 fase itu. Fase nikah dengan akal dan sekarang fase bersama istri dengan iman. Pak, lain rasanya Pak, beneran Pak. Dulu istri saya menerima saya karena saya direktur, gajinya gede. Sekarang dia membersamai saya, udah ayah ngisi kajian gak apa-apa, bunda jadi manajernya. Coba, saya malah tambah deg-degan kalau dia jadi manajernya Bu ya. Ya kan? Tuh. Tapi makin menarik Bu, Masya Allah hari ini dia bilang, ayah mau kemana besok? Kesini nggak pernah ada komplain. Coba, makin harmonis, makin mesra. Kalau lihat WA itu Bu, WA isinya sayang gitu kan. Tuh. Dulu nggak bisa kalau ngomong sayang-sayang tuh kayaknya gimana gitu rasanya. Iya. Kalau sekarang kemana-mana saya gandeng terus Bu, gandeng. Orang sampai bilang mesra banget Ustadz, digandeng terus dia, takut jajan gitu. Takut belanja. Ya Bu. Ya, Bapak Ibu perhatikan kata iblis tadi ya. Iblis akan membuat kita menganggap indah sebuah kesalahan, minimal dinormalisasi, diwajarkan, marah dianggap wajar, ngeluh dianggap wajar. Tapi iblis nggak bisa menggoda satu manusia yang punya sifat ini. Ayat 40-nya Bu, silakan. Nah, hamba yang terpilih yang kayak gimana sih Bu? Baca Arabnya aja dah. Ayat 40-nya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin artinya apa? Ikhlas Pak. Bapak kalau ikhlas, setan gak bisa goda, dijamin. Begitu Bapak dihina orang, ada yang bisikin, kamu manusia harus dihargai, harus dihormati. Ya Pak, Bapak langsung jawab sama tuh orang, semua atas izin Allah. Kira-kira tuh yang ngegodain, bisa ngomong apa lagi Pak? Bisa ngomong apa lagi? Buya, jadi orang jangan terlalu baik Buya. Nanti Buya ditipu orang. Buya bilang apa? Harta ini milik Allah, biarin aja. Bisa ngomong apa lagi Pak saya Pak? Iya, iya Bu, betul nggak? Setan mau ngomong apa lagi? Kalau kita udah ikhlas kayak gitu, Pak, Bapak ini pejabat loh, harus dihormatin. Hormat itu dari Allah, kehormatan itu dari Allah. Kalau saya dihormatin, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu orang yang ngegodain Pak, mau ngomong apa lagi coba? Ya kan? Bahkan istri saya udah nggak pernah bisa debat saya itu Pak kalau udah urusan begituan. Ayah ngapain sih begini? Amal soleh Bunda, nggak bisa ngomong. Iya, ya udahlah ikut aja. Dan alhamdulillah hari ini saya, istri saya mendapatkan bukti yang luar biasa. Yang dulu pernah ditinggalkan, hari ini Allah kembalikan satu. Dulu waktu saya kerja naik pesawat kemana-mana, sekarang naik pesawat lagi. Gajian lagi sekarang Pak. Dulu punya gaji, sekarang gajian lagi. Hari ini yang mau menggaji saya 4 institusi berbeda Pak. Jogja, Bandung, Surabaya, satu lagi ini Tangerang. Mulai bulan ini 4, dan saya nggak pernah ngelamar kerjaan. Jadi dulu nggak punya gaji, sekarang punya gaji lagi. Alhamdulillah. Gaji pertama Januari udah cair. Makanya gaji pertama udah saya ajak traktir. Ibu waktu saya gajian pertama nggak ada sih, jadi nggak saya traktir. Gajian kedua Februari Bu, udah lewat. Gak datang lagi kan. Gitu ya Bu. Jadi 2 ya, orientasi hidup kita harus akhirat, lalu kita harus ikhlas berbuat di dunia, sehingga setan gak akan bisa godain kita. Sip, sampai sini
Keterima enggak? Ya, ada yang bingung, yang mau ditanyain silakan. Saya mohon maaf habis Isya, saya masih ada jadwal kajian, tapi online. Jadi mungkin tanya jawabnya sekarang aja. Ya, oke, silakan yang mau nanya, atau mau nanya apa aja boleh, insyaallah. Silakan. Nggak perlu harus sesuai dengan tema. Ya, mau bingung ya? Bu? Iya, betul itu dia. Kalau sudah belajar ikhlas, semua keterima, hampir tidak ada yang ditanyain ulang, Bu. Hampir tidak ada yang ditanyain ulang. Bilang aja nggak boleh ditanya. Oh iya, ya. Dulu, Bu. Gini, contoh paling gampang. Saya waktu itu diajak makan di Beautika, Abdul Muiz. Diajak makannya jam 5 sore. Dari Ciledug ke Tanah Abang. Kita tahu kalau jam 5 sore hari kerja, macet ya. Lalu saya kan menimbang-nimbang, kalau pakai mobil berarti harus berangkat lebih awal. Kalau pakai motor bisa berangkat agak lambat, ya Pak. Lalu saya memutuskan. Berangkat dari rumah Ciledug ke Tanah Abang pakai motor, Bu. Berangkat 4:30. Alhamdulillah ala kulli hal, begitu jalan sepanjang perjalanan lancar, Bu. Lancar, Bu. Biasanya kalau udah naik motor lalu lancar, kita akan komentar apa? Nah, ya kan? Kalau komentar begitu berarti kita bersyukur apa enggak? Enggak. Makanya saya nggak pernah berkomentar begitu. Stop tuh. Begitu saya naik motor dan ternyata lancar, saya langsung bilang alhamdulillah. Selesai. Kalau saya komentar kayak gitu, tahu gitu bawa mobil. Bersyukur nggak? Kalau nggak bersyukur nanti dapatnya apa tadi? Azab. Ya. Jadi begitu membuat keputusan selesai. Dan hari ini banyak orang yang tidak sadar terhadap keraguan-raguan tadi ya. Baca surat 4 ayat 143. Ini salah satu ciri orang munafik ya, Bu. 4:143. Nah, iya. Iya. Nah, orang munafik itu selalu ragu-ragu, Pak. Mudzabdzabina baina dzalik. Dia ragu-ragu ini itu. Kita jangankan urusan agama. Kadang-kadang urusan berangkat aja suka ragu-ragu ya, Pak. Lewat sini, lewat sono, lewat sini, lewat sono, ya, Bu. Begitu pilih, lewat sini aja. Di tengah perjalanan, tuh kan macet, tahu gitu lewat sono, ya, Bu. Iya, Bu. Ini ciri-ciri orang. Iya, Ibu mau masak sayur asam apa sayur osop ya, Bu? Itu tadi pagi saya contohnya sayur asam sama sayur osop, Pak. Dua-duanya. Ya. Pak, tanamkan di dalam hati semua yang kita putuskan itu ada dua, Allah izinkan, Allah tidak izinkan. Cuma dua itu aja. Kalau Bapak lewat sini diizinkan Allah, maka Bapak sampai selamat. Kalau Allah nggak izinkan, Allah akan belokin lewat tempat lain. Betul nggak? Iya. Ibu kalau memutuskan masak sayur asam, saya mau masak sayur asam aja. Dan Allah tidak izinkan, jadi nggak masak tuh. Nggak mungkin. Allah akan hambat dengan cara apapun. Ya, dan nggak mungkin masak sayur asam diangkat jadi sayur lodeh, nggak mungkin. Ya kan? Tuh. Bisa jadi begitu mau masak ada orang ngasih sayur, jadi nggak jadi masak, betul nggak? Tuh. Bisa jadi begitu mau masak tiba-tiba diajak orang makan ke tempat lain, jadi nggak masak. Ya Pak, cuma dua itu aja. Bapak kalau hari ini naik motor lalu bawa jas hujan, Bapak lihat mendung, saya bawa motor, pakai jas hujan aja dah. Kalau Allah tidak menghendaki Bapak kehujanan nggak? Enggak. Tapi kalau Bapak terang nih nggak hujan nih, udahlah nggak usah bawa jas hujan. Di tengah jalan kehujanan, bisa nggak? Bisa. Tuh. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau sudah kita setting hidup dengan level takwa, orientasinya akhirat, sudah jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itulah yang merusak iman. Makanya mudzabdzabina baina dzalik. Ragu-ragu terus. Jadi saya kalau kesini naik motor sudah nggak pernah saya pikirin lagi. Begitu selesai kajian Isya misalnya Ibu ya, lalu tiba-tiba hujan deras, biarin aja. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemarin saya hari Ahad pulang dari Bandung. Pengen pulang dari Bandung naik kereta yang sebelum jam 6. Pengennya begitu. Ternyata dapatnya yang jam 6.32.
Kenapa pengen cepet-cepet pulang? Karena saya ada online jam 7:30. Pengennya online di rumah. Pengennya. Kita boleh kan bercita-cita ya Pak, tapi Allah ternyata nggak izinkan. Saya dapat wusnya jam 18.32 sampai Jakarta jam 19.00 di Halim. Udah nggak lihat map, pulang ke rumah nggak keburu, 1,5 jam sampai rumah dari Halim ke Ciledug. Sudah, apa yang terjadi Pak? Online di musola, wus, nggak perlu ngeluh, nggak perlu apa, online aja. Ternyata begitu online Pak, orang belakang ikutan di belakang, ikut kajian. Jadi pahala nggak? Selesai nengok, Ustaz terima kasih ya, loh ikutan ya Pak, coba. Ya Bu, jadi nggak ada masalah, begitu nggak perlu ngeluh. Tadi di sini lagi ngisi kajiannya, mana kalau di sini kan nggak ada minumnya Pak, kalau di sini ada ya. Ya kan? Ya, jadi semua kita terima apa adanya, alhamdulillah, nggak perlu ada yang dikomplainin Pak. Tuh. Kenapa? Semua atas kehendak Allah. Makanya kalau udah diputuskan, udah saya pulang 18.32, dah terima apapun resikonya. Hari ini banyak orang berbuat, begitu kena resiko nggak mau ya. Begitu kena resiko, aduh Pak nanti begini. Kemarin berbuat nggak mikir begitu. Sekarang udah kena resiko, baru pusing. Ya Bu. Kalau mau, makanya kata Allah, sebelum berbuat ya dipikir dulu, kan begitu harusnya ya. Makanya disitulah kata Allah, isbiru wasobiru warobitu. Sebelum berbuat sabar, kuatan kesabaran. Tuh. Jadi jangan asal langsung action. Hidup ini sebetulnya nggak sulit. Asal mau levelnya level takwa, minimal nyebut alhamdulillah setiap saat. Mau punya duit nggak punya duit, bahagia sedih tetap alhamdulillah. Tapi ada nggak manusia yang mampu bersyukur setiap saat? Nggak ada. Sekarang mah nggak ada. Kalau dulu ada, Nabi Muhammad Ibu. Bisa nggak ibu tiba-tiba ngeluh tanpa sengaja, marah spontan? Lalu kalau udah marah gimana jadinya? Istighfar, surat 3 ayat 135. Jadi hidup cuma dua nih Pak. Bapak mampu alhamdulillah di setiap saat dan mampu istighfar di setiap saat. Surat 3 ayat 135. Silakan. Nah, jadi setelah kita banyak bersyukur, selalu bersyukur, yang kedua mau ngaku salah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau habis bikin salah, buru-buru ingat Allah, buru-buru istighfar. Selesai, Pak. Kita hari ini kadang-kadang mau bersyukur, alhamdulillah ada alasannya. Dapat apa dulu ya, Bu? Baru alhamdulillah. Mau istighfar aja ada alasannya. Salah saya apa? Coba ya, Bu. Padahal Rasulullah istighfarnya banyak, padahal dosanya nggak ada. Bersyukurnya banyak, padahal sudah dijamin masuk surga. Kita dijamin masuk surga belum, bersyukurnya butuh alasan. Kita belum dijamin masuk surga, dosanya banyak, tapi istighfarnya nunggu alasan. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan lurus jalan kita, kuat keikhlasan kita sehingga setan nggak bisa ganggu. Terakhir sebelum azan, enggak, dia mau nanya. Udah ikhlas. Ya, mangga, silakan. Kan tadi ngomongin syukur sama kehati-hatian. Gimana cara kita tahu mau kayak kemarin kami milih sekolahnya yang ketiga tuh benar-benar hati-hati lah. Hati-hati. Masih mikir duitnya bisa nggak ya? Canda nggak ya? Cuman balik lagi insya Allah ada gitu. Cuman balik lagi ke anaknya nih. Anaknya bisa nggak ya di sekolah itu? Gimana caranya? Ya berpikir udah pasti. Ya. Menimbang udah pasti. Cuman tahunya kita ini udah bener jalannya gitu. Udah Ya. bener, caranya udah bener. Dan insya Allah akhirnya nanti ke depannya anaknya happy, kitanya juga happy. Itu gimana caranya? Ya. Satu, yang pertama Allah bilang di surat 8 ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan.
Surat 8 ayat 29. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih kemampuan furqan. Apa furqan? Kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Tapi manusia sebetulnya Allah kasih ilham apa enggak, Bu? Ya. Nabi Yusuf di surat 12 ayat 24, pada saat dia diajak masuk ke kamar, dia kan dikasih tanda sama Allah, ini enggak bener nih. Makanya dia lari. Ya, Bu. Sebetulnya, Bu, sebelum kita nyekolahin anak, sudah ada tanda-tanda yang mungkin masuk di hati. Kayaknya nggak asik nih sekolahan nih. Anak saya nomor 2 juga sama begitu. Anak saya nomor 2 masuk sekolah di Bekasi Timur. Begitu masuk hari pertama, sudah bayar. Saya sama istri saya bilang gini, kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya, gitu ya. Artinya sudah ada tanda dari Allah kan, tapi tanda itu diabaikan. Apa yang terjadi? Setelah 5 bulan sekolah, masuk duit sekian, anak saya minta keluar. Biasanya kalau Allah itu enggak mungkin membiarkan hambanya membuat keputusan yang salah. Cuma kita kadang-kadang mengabaikan tanda dari Allah. Mana dalilnya? Surat 3 ayat 179. Coba lihat. Surat 3 ayat 179. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ya. Kata Allah di surat 3 ayat 179, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam keadaannya saat itu sampai dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Allah tidak akan memberitahu yang gaib, tapi Allah akan mengutus utusannya. Ya, dikasih utusannya. Entah utusan itu bisa firasat, Pak, bisa insting, bisa ilham, bisa mimpi, terserah Allah. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan itu ya. Udah tahu kok rasanya nggak enak, diterusin aja. Betul lah. Dulu kalau mau ngebohong, suka ada tanda-tanda nggak, Bu? Bang Arif kalau mau ngebohong, ada tandanya nggak kira-kira? Garu-garu gitu ya kan? Saya punya temen, istrinya tahu persis kalau suaminya mau ngebohong. Makanya begitu suaminya ngebohong, istri langsung bilang, udah dah lo, jangan ngebohong dah, gue udah tahu. Kenapa? Karena suaminya kalau mau ngebohong kedip-kedipnya cepet. Iya. Jadi istrinya tahu, Pak. Nah, ya udah, ya kan? Ya, tuh. Itu kan tanda dari Allah kan? Kalau tubuh ini menolak kalau kita ngebohong, Pak. Betul tak? Cuma kita mengabaikan itu. Makanya Nabi Yusuf begitu diajak ke kamar, dia melihat tanda dari Allah. Begitu dia lihat tanda dari Allah, oh salah nih, pergi dia kabur. Kita hari ini begitu dapat tanda dari Allah, tiba-tiba garuk-garuk, ya Bu. Tiba-tiba saya ini kalau ngomong lancar kayak gini, tiba-tiba kalau mau ngebohong, nah ini kan tanda ya Bu ya. Kadang-kadang kita abaikan, Bu. Ya Allah akan kasih kemampuan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kalau kita punya ketakwaan kepada Allah. Tapi memang biasanya kita taunya belakangan, ya kan? Karena Allah nggak pernah membocorkan duluan di depan. Nabi Musa waktu lari, apakah larinya benar? Wah ternyata larinya ke laut, Pak. Tapi Allah tolong nggak, Bu? Ditolong. Alhamdulillah anak saya meskipun terpaksa harus keluar dari sekolah yang pertama, hari ini masuk sekolah yang cocok buat dia. Naik juga sampai kelas 3, lancar juga bayarannya, alhamdulillah. Padahal dulu, Bu, begitu masuk hari Selasa, daftar hari Selasa, hari Rabu harus bayar 15 juta. Waktu saya daftar, duit di kantong cuma 350.000. Nggak ada duitnya. Saya cuma bilang, Allah, kalau sudah keputusannya benar, Allah datangkan rezekinya. Hari Selasa habis saya daftar sekolah, saya tanya anak saya, kamu mau ngapain nak sekarang? Mau panahan. Udah butuh duit, pengen panahan, Pak. Kalau kita pakai akal, sepaneng apa kagak? Lagi butuh duit, ngajak panahan lagi. Panahan kan bayar kan Ibu. Tapi saya cuma mikir, ya mungkin caranya inilah, tugas saya hari ini kajian gak ada, dagangan gak ada, tugas saya nganterin anak. Begitu nganterin anak, Bu, di Bintaro tuh, taman jajan, panahan. Yang punya panahannya lewat. Dia bilang, Ustadz, siapa Ibu? Saya gak kenal, Pak. Ustadz, saya jamaah di mana? Akhirnya jadi ngobrol. Terus dia tanya, ngapain Ustadz di sini? Anak saya panahan. Kok anaknya jam 9 panahan? Emang kagak sekolah? Nah, Bu, itu punchline-nya. Saya bilang, tanya sendirilah, Bu. Ngobrol lah sama anak saya. Cerita tuh anak saya kenapa dia keluar apa segala macam. Selesai ngobrol sama anak saya, dia cerita, Ustadz anaknya sekolah di mana? Muhammadiyah 9, Bu. Bayar berapa Ustadz? 400.000. Itu mau paling beli formulir Ustadz. Saya diem aja, Pak. Daftarnya berapa Ustadz? Hehehe ya Bu ya, malu-malu mau ya Bu ya. Bayarnya berapa Ustadz? Hehehe.
Bayarnya berapa Ustadz? Berapa Ustadz? Iya Bu, 15 juta. Oh iya Ustadz, mudah-mudahan Allah kasih rezekinya ya Ustadz. Udah Bu, obrolan segitu doang. Sore 4:30 dia transfer 15 juta. Lalu dia WA saya bilang, ini siapa? Saya yang tadi ketemu Ustadz di lapangan. Loh, kok ibu punya HP saya? Saya minta dong sama masjid. Kok ibu tahu rekening saya? Minta sama masjid, Pak. Jadi 15 juta. Saya tanya, ini buat apa akadnya Bu? Sedekah Ustadz, biar Ustadz nggak pusing. Anak Ustadz saya yang sekolahin. Sampai sekarang beres Bu. Ya Bu. Ya. Tapi memang kadang-kadang tanda itu terbuktinya belakangan. Di awal-awal kalau memang harus salah ya sudah terima saja, alhamdulillah. Dan saya bayar di sekolahan itu Bu, daftarnya 45 juta, bulanannya 6 juta. Asrama soalnya. Sudah bayar 45 juta, dendanya sampai akhir tahun harus dibayar 45 juta. Bayarannya 5 bulan udah dibayar. Berarti 45 juta ditambah 30 juta, udah bayar 75 juta Bu. Kalau mau dihitung-hitung secara ekonomi, rugi nggak? Tapi kalau dengan ketakwaan, lalu anak saya disekolahin sampai hari ini, rugi apa enggak? Enggak tuh. Pak. Makanya tinggal ikhlas saja, Allah ganti berlipat ganda. Gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf habis Isya langsung pamit. Biasanya saya suka ada tanya jawab Pak, tapi kali ini mohon maaf nggak bisa karena qadarullah kemarin saya ke Jepang 11 hari, jadi jadwal 11 hari dipadet-padetin di 3 minggu terakhir. Makanya kenapa hari ini bisa sampai 7 kajian, yaitu tombokan dari 2 minggu pertama. Ya, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.